Kami menghimbau agar pendukung Prabowo Gibran untuk tidak melakukan aksi massa dukung-mendukung di depan KPU RI pada hari Senin tanggal 13 November besok hari. Dikarenakan ada dugaan dari informasi yang kami dapat apabila banyak massa berkumpul, maka akan terjadi atau dibenturkan dengan massa yang pro dan kontra pada saat penetapan, serta akan dibenturkan dengan pihak aparat penegak hukum untuk membuat situasi dan suasana tidak kondusif. Kepada teman-teman seperjuangan Koalisi Indonesia Maju serta organ relawan pendukung Prabowo Gibran untuk dapat meneruskan himbauan ini kepada masing-masing pendukung untuk tidak datang berbondong-bondong ke KPU RI dengan alasan apapun. Untuk apa berangkat ke KPU? Karena pendaftaran pasangan Prabowo Gibran sudah final, sudah memenuhi syarat serta tinggal ditetapkan pada besok hari, dan tidak ada putusan lain yang dapat membatalkan pencalonan atau penetapan pasangan Prabowo Gibran. Kemudian untuk isu yang kedua tentang penyebaran informasi terkait dengan adanya pihak oknum kepolisian yang diduga memasang baliho-baliho Prabowo Gibran. Dengan ini disampaikan sebagai berikut. 1. Bahwa sebelum berpasangan dengan Mas Gibran Raka Buming Raka, elektabilitas Pak Prabowo terus naik dan terus meningkat akibat dari efek kerja-kerja politik dan pendekatan langsung ke rakyat. Kemudian setelah berpasangan dengan Mas Gibran Raka Buming Raka, survei kedua pasangan Capres-Cawapres ini terus meningkat, dan ini membuktikan penerimaan masyarakat terhadap paslon Capres-Cawapres ini juga semakin membaik. Di tengah survei dan elektabilitas yang dikeluarkan oleh banyak lembaga survei bahwa kedua paslon ini meningkat, ada framing seolah-olah bahwa peningkatan ini dibantu karena ada oknum kepolisian yang memasang baliho Prabowo Gibran. Padahal dengan survei yang terus meningkat tentu tidak masuk akal kalau kemudian kami merancang sistem-sistem pemenangan dengan cara-cara curang seperti itu, apalagi baru di ujung kemudian ada pemasangan-pemasangan yang seolah-olah dibantu oleh pihak lain kecuali tim suksesnya Prabowo Gibran. Pada saat ini tim kampanye nasional Prabowo Gibran lebih fokus pada kerja-kerja nyata dan mendekatkan diri kepada pemilih, yaitu rakyat. Membuka mata rakyat Indonesia, membuka mata kaum muda bahwa dalam sosialisasi program kerja Prabowo Gibran untuk kemajuan Indonesia di masa depan, kami menghimbau kepada semua pihak-pihak untuk kerja cerdas, kerja cermat, dan kita semua menyatakan paslon-paslon dari 3 paslon ini adalah putra-putra terbaik bangsa yang tentunya harus mengedepankan program dan berkampanye secara santun serta memelihara suasana pemilu yang kondusif dan damai. Demikian dari kami tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Ketua Koordinator Strategi Supmi Dasko Ahmad, Sekretaris Nusron Wahid. Terima kasih kepada Pak Dasko. Saya kira sudah terang benderang, sudah memenuhi ekspektasi daripada teman-teman media untuk mendapatkan oleh-oleh pemberitaan yang cukup besar pada hari ini. Sehingga saya kira tidak perlu ada tanya jawab ya. Ada dong Bang. Oh ada. Ya silakan, kalau ada yang tanya dimulai dari siapa? Mbak Diana ya kalau nggak salah namanya. Silakan Mbak Diana, mohon pakai mic ya. Dibantu Mas, mic-nya Mas, supaya teman-teman yang live YouTube biar terbantu begitu. Sore, izin Diana dari CNN TV. Gus izin bertanya soal 2 hal. Yang pertama ini soal imbauan tadi, relawan ini maksudnya berlaku untuk besok atau pada saat hari Selasa ketika pengambilan nomor urut juga sekalian. Kemudian yang kedua ini soal isu terkini.
soal pernyataan Pak Surya Paloh, kemudian Bu Mega, Pak Ganjar yang menyebutkan bahwa belakangan negara dan aparatur ini dibawa melayani kepentingan pribadi dan golongan, termasuk tadi oknum yang tadi Bang Dasko bilang. Mungkin boleh dijelaskan sebenarnya dari TPN menanggapi hal ini, apakah merasa TKN, sorry Abang, jangan marah Bang, merasa tersindir atau seperti apa Bang? Silakan. Cukup, Gus. Yang lain? Yang lain silakan kalau mau nyambung. Selamat sore semuanya. Saya Nia dari Harian Kompas. Sebenarnya menyambung dari pertanyaan Mbak Diana yang nomor 2 tadi, Bang. Jadi beberapa hari yang lalu dari beberapa elit dari TKN juga sempat mengadakan jumpa pers menyebutkan bahwa TKN mendengar informasi ada gerakan untuk menggagalkan pencalonan Mas Gibran gitu. Nah, apakah kemudian banyaknya pernyataan dari tokoh-tokoh penting sampai yang menggelinding sampai hari ini itu yang dimaksud oleh TKN saat itu, dan mungkin apakah TKN menyiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi hal tersebut? Terima kasih. Satu lagi ya. Nah, satu lagi silakan. Dari siapa Mbak? Ya, izin Anissa dari Ini kok istimewa perempuan semua yang tanya. Dari Kumparan, Gus, Bang. Kumparan, masih berkaitan dengan yang tadi, banyak juga kan dari pendapat masyarakat kalau memang sih ini tidak cacat secara aturan terkait capres-cawapres, tapi dinilai cacat moral. Nah, bagaimana TKN menanggapi kalau pencalonan Mas Gibran itu cacat moral, dan berikutnya nanti bisa digugat di penetapan capres-cawapres dan hasilnya gitu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Pak Dasko mau menanggapi, silakan Pak Dasko. Yang pertama itu tadi himbauan adalah untuk hari Senin besok pada saat penetapan, karena banyak beredar di WA Group untuk ada aksi massa. Yang pertama meminta KPU untuk tidak menetapkan atau kemudian mencoret paslon Prabowo Gibran. Nah, dari aksi-aksi, rencana aksi massa tersebut kemudian beredar juga di WA Group dari pendukung Prabowo Gibran untuk melakukan aksi tandingan. Nah, sehingga pada hari ini kami menghimbau sekali lagi untuk pendukung Prabowo Gibran tidak perlu datang ke KPU melakukan aksi tandingan, karena tadi ada informasi dan dugaan rentan untuk dibentrokan antara massa yang pro dan kontra serta massa dengan aparat penegak hukum yang ada untuk membuat suasana tidak kondusif. Bahwa penetapan dari KPU tentunya karena sudah persyaratan semua sudah lengkap dan tidak ada keputusan yang bisa membatalkan, sehingga kami pikir tidak perlu pendukung Prabowo Gibran untuk datang ke KPU melakukan aksi-aksi yang tidak bermanfaat. Kemudian sebagian saya jawab, sebagian nanti Gus Nusron yang jawab. Bahwa kemudian beberapa teman yang melakukan di TKN misalnya konvers bahwa banyak pihak yang ingin menggagalkan, yaitu antara lain ya tadi beberapa aksi termasuk kemudian melakukan pelaporan ke MK untuk kemudian meminta supaya MK kemudian membatalkan keputusan MK soal masa syarat-syarat sebagai cawapres. Padahal syarat-syarat sebagai cawapres yang diputuskan itu pertama bukan cuma untuk Mas Gibran, tetapi untuk kaum muda di Indonesia. Bahwa keputusan MK telah diputus, bahwa keputusan MK tidak dapat dibatalkan. Tadi kalau dibilang cacat moral itu kita perlu uji.